3 akan ngebahas tentang negara Korea Selatan. Stay tune! Amelia Amanda Putri, Nurul Nurhaliza, Adinda Anindya Putri, Raisa Maulida, Najla Nur Zahra, Diva Agita Putri. Hai guys, selamat datang di negara Korea Selatan, negara yang katanya terkenal dengan K-pop, drama Koreanya, dan makanannya yang lezat. Tapi kalian penasaran nggak sama sistem pemerintahnya itu seperti apa? Nah, maka dari itu, simak video ini sampai akhir. Bener banget nih, hari ini kita bakal ngebahas tentang sistem pemerintahan di negara Korea Selatan. Yang bikin penasaran nih, katanya sistem di pemerintahan negara Korea Selatan itu beda banget loh sama di negara lain. Bener banget nih, di sini kita akan membahas bagaimana Korea Selatan memilih pemimpinnya, apa saja tugasnya, dan bagaimana sistem pemerintahan di sana. Iya nih, aku sebagai penggemar drama Korea abis ingin lebih tahu bagaimana sih sistem pemerintahan di sana yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Korea Selatan, kekuasaan legislatif dipegang langsung oleh Majelis Nasional yang terdiri dari 300 anggota, yang dimana 300 anggotanya itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Wah, keren banget gak sih? Jadi warga Korea Selatan tuh punya hak suara yang besar dalam memilih wakilnya di parlemen loh teman-teman. Nah, bener banget nih teman-teman, bahwa Majelis Nasional memiliki banyak tugas penting loh. Di antaranya membuat dan mengesahkan undang-undang. Contohnya seperti undang-undang K-pop dan K-drama yang banyak digemari oleh anak muda. Proses legislasi di Majelis Nasional dimulai dengan rancangan peraturan undang-undang oleh pemerintah dan parlemen. Lalu, rancangan undang-undang tersebut dikaji dan dibahas secara mendalam di berbagai komisi. Setelah itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen akan disahkan menjadi undang-undang. Jadi, undang-undang tentang drama Korea, K-pop itu sangat berperan penting di sana. Karena apa? Karena untuk melindungi hak cipta dari para kreator dan memastikan kalau industri hiburan di Korea sana itu berkembang pesat. Ya kan? Wah, menarik ya. Ternyata sistem legislatif di Korea Selatan itu berperan penting dalam mendukung industri kreatif mereka. Di Korea Selatan, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan periode jabatan 5 tahun sekali. Tahu nggak sih kalau presiden di Korea Selatan memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi kreatif. Contohnya industri musik dan perfilman yang sampai sekarang sudah mendunia. This was Korea at the end of World War II, a country liberated after 40 years under Japanese domination and looking forward at last to peace and freedom. Most Koreans had never known what it was to live in a free country under a government of their own. But for the very young, the prospects of such a life seemed bright. Theirs was to be a free Korea. Korea Selatan atau secara resmi bernama Republik Korea adalah negara di Asia Timur yang terletak di daerah semenanjung Korea. Sebelum berdiri Republik Korea, negara ini pernah berada di bawah pemerintahan rezim monarki selama beberapa abad. Korea pernah dijajah oleh Jepang, lalu Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun, kemerdekaan ini hanya bertahan sebentar karena Korea terbagi menjadi dua bagian, yaitu Republik Korea atau sekarang dikenal sebagai Korea Selatan dan Republik Demokratik Korea yang sekarang dikenal sebagai Korea Utara. Korea Selatan memiliki luas wilayah sekitar 100.210.000 km persegi dengan panjang garis pantainya mencapai 2.413 km yang membentang di sepanjang Laut Kuning, Selat Korea, dan Laut Jepang. Apa sih Korean Wave itu? Korean Wave atau dalam bahasa Koreanya yaitu Hallyu merupakan istilah yang digunakan untuk penyebaran budaya populer Korea Selatan ke luar negeri. Korean Wave ini juga mencakup berbagai aspek budaya loh, seperti musik, drama televisi, film, makanan, fashion, dan gaya hidup di Korea. Penasaran gak sih sama budaya belajar di Korea Selatan?
Sistem pendidikan di Korea Selatan berada di peringkat 5 besar sistem pendidikan terbaik. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Korea Selatan karena keberhasilan dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan status sosial mereka. Tahu gak sih, pelajar Korea Selatan terkenal sebagai pekerja keras dalam usahanya menduduki kursi pendidikan. Misalnya saja nih, meskipun sekolah telah usai pada pukul 4 sore, pelajar di Korea Selatan akan melanjutkan studinya di Pusat Lembaga Bimbingan Belajar atau Hagwon hingga pukul 11 malam. Dan sehari rata-rata pelajar di Korea Selatan menghabiskan waktu 14 jam di ruang kelas dan tidur hanya 5 jam setiap malamnya. Ada yang tahu nggak sih, Siset atau dalam bahasa Korea disebut Suneung merupakan ujian nasional yang dihadapi oleh para lulusan SMA untuk masuk universitas. Ujian ini dilakukan selama 8 jam. Fun fact, pada saat pelaksanaan Suneung, pemerintah mengeluarkan aturan lalu lintas pada saat Suneung berlangsung. Dilakukan penundaan seperti jadwal penerbangan, penundaan keberangkatan kereta, penutupan toko dan bank. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu konsentrasi pada saat pelaksanaan ujian Suneung. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan? Ekonomi Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sejak tahun 1960-an, dari negara agraris menjadi negara industri yang maju. Kebijakan pemerintah yang fokus pada ekspor daripada impor untuk mengendalikan nilai tukar mata uang asing yang mulai pada tahun 1961. Selain itu, tabungan dan investasi ekonomi yang dilakukan selama hampir 30 tahun serta sumber daya manusia yang berkualitas telah menjadi pendorong utama dalam transformasi ini. Ekonomi Korea Selatan yang berkembang pesat dapat dikatakan sebagai keajaiban di Sungai Han atau Miracle on the Han River. Pertumbuhan ini juga berkaitan erat dengan peran cebol atau keluarga konglomerat bisnis. Tahu gak sih cebol itu apa? Cebol berasal dari dua kata, C artinya harta kekayaan dan bol artinya keluarga, yang memiliki dominasi yang signifikan dalam berbagai industri termasuk manufaktur, keuangan, dan teknologi, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan dominasi ekonomi saat negara terus tumbuh dan menerima dukungan pemerintah. Cebol terdiri dari beberapa kelompok bisnis besar yang dijalankan oleh keluarga, seperti Samsung, Lotte, LG, Hyundai, dan SK. Meskipun mendapat dukungan pemerintah, cebol juga diawasi ketat karena potensi ancaman terhadap demokrasi melalui kegiatan. Fakta unik yang ada di Korea Selatan. Orang Korea Selatan berumur 1 tahun lebih tua dari orang-orang dari negara lain. Ini karena orang Korea menghitung umur bayi yang baru lahir sebagai 1 tahun yang berbeda dari negara lain yang menghitung umur bayi mulai dari umur 0 tahun. Alasannya, karena si bayi sudah hidup lama sebelum ia dilahirkan. Orang Korea Selatan merayakan ulang tahun mereka pada tanggal mereka dilahirkan, sama seperti orang lain. Tetapi usia mereka tidak akan berubah sampai tahun baru, yaitu setiap tanggal 1 Januari. Operasi plastik adalah hal biasa. Berbeda dengan negara lain yang menganggap negatif dan tabu tindakan operasi plastik. Di Korea, hal ini dianggap biasa. Orang tua bahkan mendorong anak-anak mereka untuk melakukan sebelum mulai masuk universitas. Anda bisa melihat brosur dan iklan operasi plastik dengan mudahnya. Banyak turis dari negara tetangga juga yang datang ke Korea Selatan hanya untuk melakukan operasi plastik. Melakukan operasi plastik di Korea Selatan sama normalnya dengan pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi. Jadi jangan heran ya, jika sebagian besar orang Korea yang Anda temui telah menjalani operasi. Ada White Day, hari kebalikan dari Valentine. Jika pada hari Valentine para cewek memberikan coklat ke para cowok, di White Day adalah hari buat para cewek menerima coklat atau hadiah dari para cowok. Perayaan ini asalnya dari Jepang dan bukan tradisi Eropa atau Amerika ya. Black Day, hari khusus untuk mereka yang lajang. Korea Selatan menawarkan hari istimewa bagi para lajang. Ada satu hari di mana mereka dapat menghibur diri di tengah kejombloannya. Perayaan ini disebut Black Day, dirayakan pada 14 April setiap tahun.
Black Day adalah saat orang Korea yang masih lajang berkumpul dengan mengenakan pakaian hitam dan makan jajangmyeon, yaitu mie yang dilapisi pasta kacang hitam. Pria Korea tak menumbuhkan jenggot. Kulit yang bersih, serta wajah yang tampak awet muda tanpa jenggot adalah penampilan yang dianggap paling menarik bagi para pria di Korea Selatan. Rambut wajah bagi orang Korea, khususnya para pria, bukanlah hal yang menarik baik itu kumis maupun jenggot. Karena pria yang memiliki jenggot dan bulu dada dianggap tak merawat diri di sana. Meski terdengar aneh ya, namun katanya di Korea Selatan ini, jika menumbuhkan rambut wajah dapat menghalangi seseorang dalam mencari pekerjaan, berteman, bahkan berkeluarga loh. Budaya minum terbesar di kawasan Asia. Orang-orang Korea memang sangat menyukai minuman alkohol yang mana sering kita lihat di drama Korea. Nah, karena saking sukanya terhadap minuman beralkohol ini, Korea dijuluki sebagai negara dengan budaya minum terbesar di kawasan Asia loh. Minum alkohol ini sendiri sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Korea, baik sendiri atau saat sedang berkumpul. Bahkan menurut studi, warga Korea Selatan berusia di atas 15 tahun meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam setiap tahunnya. Golongan darah dianggap penting. Menurut tradisi Korea, golongan darah dapat menentukan ciri-ciri kepribadian. Orang-orang Korea mempercayai bahwa golongan darah itu sangat penting dalam menjalani hidup. Misalnya saja, ada yang beranggapan bahwa orang bergolongan darah A dianggap bisa menjadi pemimpin. Lalu orang bergolongan darah B dianggap mudah berteman. Selain itu, golongan darah ini juga dianggap berpengaruh terhadap kecocokan dalam memilih pasangan. Hampir semua orang Korea memiliki nama keluarga yang sama. Pasti bagi kalian yang senang nonton drama Korea, sering mendengar nama-nama orang yang sama bukan? Ternyata nih, hampir semua orang di Korea ini memiliki nama marga atau keluarga yang sama loh. Meski sebagian besar dari mereka tidak memiliki keterkaitan keluarga sama sekali. Misalnya seperti Kim, Park, Lee, dan juga Chang. Dan katanya untuk nama Kim saja dimiliki oleh kurang lebih 10,6 juta orang Korea sebagai nama belakang. Wajib bunyi saat makan mie. Mungkin jika di Indonesia saat kita makan sesuatu baik itu mie instan atau yang lainnya, berbunyi saat makan tentu dianggap kurang sopan ya. Namun di Korea Selatan tentu berbeda. Di mana mereka harus ada dan wajib berbunyi saat makan mie loh. Nah, bunyi ini menandakan bahwa mie yang dimakan sangat enak dan juga untuk menghargai orang yang sudah memasak atau menyiapkan mie tersebut. Nah, gimana? Menarik bukan membahas sistem pemerintahan Korea Selatan? Benar banget guys, kita bisa belajar lebih banyak mengenai sistem pemerintahan di Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye!